Bacaan Injil Matius 25, 14-30, Sabtu 27 Agustus 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak Injil Matius pasal 25, ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta. Inilah Injil suci menurut Matius. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jati kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, talenta adalah pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, seorang kaya pergi ke luar negeri bermaksud mempercayakan hartanya kepada para hambanya, menurut potensi dan kesanggupan mereka. Talenta yang diberikan sang majikan kepada setiap orang berbeda. Ada yang mendapat 5, 2, dan 1 talenta. Hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta mengelola harta itu sehingga memperoleh keuntungan berlipat ganda. Sedangkan orang yang mendapat 1 talenta hanya menyimpan uang tersebut di dalam tanah. Ketika sang tuan pulang dan meminta pertanggungjawaban mereka, hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta menyerahkan modal dasar beserta seluruh keuntungan yang diperoleh selama ini.
Sang Tuan memuji mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Ia berjanji akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada mereka. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta bukannya memohon pengampunan, malahan menuduh tuannya sebagai pribadi yang kejam, pemeras, dan hanya mencari keuntungan dari orang lain. Hamba tersebut mengembalikan 1 talenta tanpa keuntungan apapun. Melihat akan hal itu, sang tuan murka dan menyebut hamba itu pemalas dan jahat. Jika dia tidak mau mengusahakan 1 talenta itu, seharusnya ia menyerahkan bagiannya kepada orang yang mau mengembangkannya dan menghasilkan sesuatu. Alhasil, 1 talenta itu diambil dan diberikan kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Sedangkan hamba yang jahat dan malas itu mendapat hukuman. Talenta adalah pemberian Tuhan dan sudah sepatutnya dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan namanya. Karena itu, Tuhan mempercayakan talenta tersebut untuk dikelola dan bukan untuk disimpan. Talenta itu hendaknya dipakai untuk saling melayani, melengkapi, menghargai, dan mengembangkan karakter yang baik, yakni tidak iri hati atau merendahkan orang lain. Lakukanlah tugas dengan setia sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.